Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Aziz dan ini Aku Siti Handayani Mainah. Baik, kita membuat video ini bertujuan untuk memenuhi Tugas UAS akhir semester 3 di mata kuliah e-commerce. Di sini kita akan membantu kalian cara untuk mendaftar menjadi seller atau penjual di akun Lazada. Berikut tata caranya. Pertama, pastikan kalian memiliki aplikasi seller Lazada. Lalu kalian ketik nama telepon kalian yang masih aktif. Selanjutnya berupa email serta Passwordnya. paspor email. Lalu masukkan kode PIN yang dikirim di WhatsApp. Lalu tambahkan Alamat itu bertujuan untuk apa? Untuk itu apa sih namanya? untuk mengetahui penjual itu dari mana. Ya. Terus kalau misalnya ada kurir jemput paket kita itu bisa tahu. Ya, alamat itu sebagai toko kita. Iya, toko kita. Terus setelah alamat udah dimasukin Dan sukses. Ya. Selanjutnya informasi mengenai Data diri. berupa di sini ada KTP, pilihan. ya ada pilihannya. Ada KTP dan paspor. Kita memakai KTP. Pertama kita foto KTP kita, lalu kita masukkan nama kita. Selanjutnya NIK kita Atau nomor induk kependudukan yang ada 16 digit nomor. Iya, betul. Nah, kita memilih bank itu lokal karena kita di Indonesia. Betul. Masukkan buku tabungan ataupun giro. Lalu masukkan nama Bank. tersebut karena di sini kita syariah, Ya, jadi kita memakai Bank Bank Syariah Syariah Indonesia. Kita masukkan nomor Kartu yang ada di kartu debitnya. Ya, tuh. Nah, setelah sukses, Kita balik ke halaman depan. sebelum itu kita harus menunggu dulu nih untuk memverifikasi dokumen kita. Nah, setelah udah sukses, baru kita masukin Tambahkan produknya. produk Iya. yang akan kita jual. Di sini kita memasukkan produk keychain atau gantungan kunci. Kunci lucu. Imut. Membebaskan. Lalu masukkan namanya. Karena kita di sini ada unsur bahasa Inggris, jadi kita ketik ya pakai bahasa Inggris. Kategorinya kita bisa sesuaikan. Misalnya kita ingin menjual sepatu, mungkin bisa jadi pakaian ataupun sepatu. Lalu kita masukkan harganya. Harganya ini termasuk harga satuan. Iya, betul. Lain lagi dengan harga grosir. Lalu kita juga memasukkan stok yang ada. Lalu kita juga memasukkan deskripsi karena kita di sini untuk memenuhi tugas. Jadi deskripsinya itu hanya untuk keperluan tugas e-commerce. Deskripsi ini bertujuan agar pembeli tahu detailnya barang-barang yang akan diberi. Iya. Misalnya ukuran, warna yang tersedia, maupun kurang lebihnya barang tersebut. Setelah udah menaruh deskripsi,
Selanjutnya kita akan memasukkan informasi dari pengiriman tersebut. Nah, detail paketnya itu untuk berat paketnya kita di sini masukkan 100 gram, panjangnya 20 cm, berat lebarnya 20 cm dan tingginya 10 cm. Berat paket dan dimensi paket ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan paket kalian masing-masing. Ya, betul. Karena di sini tidak mengandung bahan berbahaya, jadi kita tidak Tidak ada mengandung bahan berbahaya. Dirasa sudah semua diisi yang bintang merah tersebut, lalu kita kirim dan kembali ke halaman utama. Iya. Dan selesai. Begitu tata cara untuk mendaftar menjadi seller di Lazada. Oke. Selanjutnya, kita di sini akan menjelaskan dari platform Lazada. Yang pertama itu, apakah Lazada itu menyediakan opsi pembayaran syariah seperti e-wallet syariah atau transfer bank syariah? Nah, jawabannya itu Iya, di Lazada itu tersedia fitur bank syariah seperti contohnya yang tadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Di Lazada juga memiliki opsi pembayaran cash on delivery atau COD yang bisa dilakukan di rumah ketika paket sampai di rumah. Selanjutnya juga Lazada itu memberikan opsi kita antara e-wallet seperti pembayaran melalui Dana maupun GoPay dan antar bank ini luas. Contohnya kita mengambil Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri serta Bank Syariah Indonesia atau BSI. selanjutnya, bagaimana proses pencairan dana dan apakah ada biaya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut? Lalu jawabannya, Penjual biasanya dapat menarik hasil penjualan ke rekening bank mereka setelah memenuhi syarat minimum saldo tertentu. Misalkan tuh 10.000 dan biasanya bisa dilakukan sekali per hari. Namun ada juga masalah tata kelola dana yang dilaporkan oleh penjual. Contohnya itu kayak beberapa penjual mengeluhkan dana penjualan ditahan tanpa alasan yang jelas selama berbulan-bulan. Alasan penahanan juga sering didasarkan pada pelanggaran kebijakan yang ditafsir sepihak oleh platform, contohnya seperti platform Lazada. Ya, aspek syariah yang perlu diperhatikan dalam pembayaran syariah ini yaitu klarifikasi hak dan kewajiban serta kejelasan waktu dan cara pembayaran merupakan bagian penting dari transaksi yang sah. Penahan dana juga tidak jelas bisa dipandang sebagai ketidakpastian atau prinsip gharar dan berpotensi merugikan pihak penjual atau tidak adil. oke, selanjutnya itu dari risiko dari aplikasi Lazada tersebut. Jadi bagaimana mengelola risiko gharar atau maisir dalam transaksi online? Jawabannya, Ya, perlu dijelaskan gharar ini adalah ketidakjelasan dalam suatu akad yang dilarang dalam sistem syariah atau ekonomi syariah. Di Lazada itu juga contohnya mendekati gharar bisa berupa tadi ketentuan biaya yang berubah-ubah tanpa penjelasan lengkap. Seperti kayak mungkin bisa dimasuki itu masalah biaya penanganan atau biaya transportasi. Juga ada kebijakan retur yang berbeda-beda tergantung kasus. Misalnya kita sebagai konsumen nih tidak sesuai barang apa yang kita beli, kita kan retur tuh. Retur itu kayak sistem pengembalian barang. Ya itu kan ketidakadilan berarti dari sellernya terhadap barang konsumen. Terus juga ada penahanan dana tanpa bukti atau alasan yang cukup jelas. Ini bisa dipandang sebagai ketidakpastian dalam akad. selanjutnya itu ada keadilan nih dari aplikasi Lazada tersebut. Apakah kebijakan Lazada itu misal biaya layanan seperti return itu adil bagi penjual dan pembelinya? Jawabannya, ya, beberapa kebijakan terbaru di Lazada itu menunjukkan adanya biaya return shipping jika kesalahan dari penjual. Implementasinya itu dimulai per tanggal 30 September 2025 ini. Ini berusaha membuat lebih adil antara penjual serta pembeli.
Terus juga ada beragam biaya komisi yang bisa Membebani penjual dan mismatch antara biaya platform dan manfaat yang diterima. Dan juga ada evaluasi dari keadilan ini. Menurut prinsip syariah, transaksi ini harus dilakukan secara adil antara pihak penjual maupun pembeli tanpa mempermainkan satu pihak. Terus ada juga kebijakan biaya serta penalti. Ya, jelas jika diinformasikan di awal akad atau di awal pembayaran. Namun jika kebijakan berubah tanpa pemberitahuan memadai, ada resiko ketidakadilan dalam transaksi tersebut. Jadi, intinya jika Lazada menjelaskan semua biaya secara transparan dan standar kepada konsumen dan diberlakukannya konsisten, ini sesuai prinsip keadilan. Tetapi laporan dari para seller yang merasa dirugikan menunjukkan masih ada ruang perbaikan untuk Lazada-nya tersendiri. Selanjutnya itu untuk kesimpulan dari materi yang sudah kita jelaskan. Pertama itu, Lazada itu menawarkan fasilitas lengkap bagi seller, tetapi struktur biaya dan mekanisme pencairan seringkali membingungkan dan dalam beberapa kasus menyebabkan ketidakjelasan bagi penjual. Lalu kendala yang dihadapi itu biasanya seperti ada penahanan dana tanpa informasi yang jelas, lalu kebijakan biaya yang dinamis dan kurang transparan. Lalu juga ada keterbatasan opsi pembayaran syariah secara resmi. Nah, adapun saran untuk Lazada dari kita untuk perbaikan di kemudian hari. Yang pertama itu dari saya sendiri ada transparansi biaya, karena itu transparansi biaya itu menjadi masalah utama. Selanjutnya itu ada standarisasi pencairan dananya nih. Itu seperti waktunya tuh kurang jelas, kondisinya juga nggak jelas, jadi bisa menimbulkan goror. Nah, juga ada mungkin ya opsi pembayaran syariah ini itu diperbanyak. Misalkan di Indonesia itu mungkin itu Bank Syariah Indonesia menjadi bank utama syariah terbesar di Indonesia. Selain BSI itu juga ada Bank Muamalat sebagai bank syariah dan juga Bank Mega Syariah sebagai bank syariah tersendiri. Dan juga yang terakhir itu saran dari kita, customer itu care atau lebih responsif dalam menjelaskan sengketa atau permasalahan yang ada. Ya, maksudnya ini kan misalnya kita beli barang gak sesuai apa yang kita harapin, ada tuh kasus pelanggan kayak ya udahlah ini cuma masalah kecil jadi nggak dikomplain. Itu tidak boleh karena itu mengandung ketidakadilan bagi si konsumen. Tuh. Sekian penjelasan kami mengenai pembukaan akun sebagai seller di Lazada, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.